Jumpa kembali di MDD Jenai Life Story Inspiration of Life dengan tema iman percaya Tuhan butuh terpisah dan lepaskan segala sesuatu yang kita sayangi agar iman dapat bertumbuh di kehidupan baru kita. Dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dan kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Ini cerita tentang Nabi Abraham, teman-teman. Jadi iman percaya Tuhan ternyata ya butuh terpisah dan lepaskan segala sesuatu yang kita sayangi. Jadi start dari Nabi Abraham apa sih benar-benar beriman kepada Tuhan, ya pada saat itu juga Nabi Abraham harus meninggalkan kota Ur Kasdim itu, berarti meninggalkan keluarganya, orang tuanya, keluarganya, kakak adiknya, dan juga harus meninggalkan harta bendanya yang dia sudah dapatkan di Ur Kasdim itu, dan harus meninggalkan usahanya, teman-teman. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, seolah-olah Nabi Abraham itu diuji coba untuk melepaskan ya usahanya juga. Jadi semua, teman-teman. Nah ini ujung-ujungnya, teman-teman, memang untuk bisa beriman lebih kepada Tuhan itu kalau tanpa kita terpisah, tanpa kita melepaskan segala sesuatu yang kita sayangi, rasanya iman itu akan bisa terkalahkan, teman-teman. Jadi satu-satunya agar kita menjadi manusia baru, agar kita menjadi orang yang benar-benar benar-benar dipercaya di dalam Tuhan, ya satu-satunya jalan kalau melihat dari ceritanya Nabi Abraham itu, ya harus rela gitu, ya melepaskan dan terpisah dari hal-hal yang Nabi Abraham sayangi. Ini saya coba nanti saya sharingkan di dalam Kejadian saya, teman-teman. Sebelumnya saya coba baca dulu dari kitab Kejadian pasal 12, teman-teman, ayat 1 sampai 2, teman-teman. Judul perikopnya Abram dipanggil Allah. Abram itu adalah nama Nabi Abraham sebelum ketemu Tuhan gitu. Jadi ya tetap namanya Abram gitu. Nah, nanti disebutnya Abraham itu ya bapak orang beriman gitu, seolah gitu. Nah, ini kalau saya bacakan di ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ya bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat itu. Nah ini kalau lihat kejadian seperti ini, teman-teman, Nabi Abraham atau Abram yang sedang sukses-suksesnya di Ur Kasdim gitu ya, bersama tadi dikatakan bersama orang tuanya, saudaranya gitu, bersama dengan harta bendanya, bersama dengan usahanya gitu. Kalau memang Abraham sebagai pengusaha gitu, ya kok malah disuruh pergi ya oleh Tuhan untuk bisa meninggalkan itu semua, melepaskan itu semua tanpa tahu, teman-teman, tanpa tahu kemana gitu, kemana yang mau dituju aja nggak tahu. Cuman janji Tuhan ya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi ya masyhur gitu. Cuman itu saja gitu. Nah ini kembali kan, apakah kita kalau jadi Abram atau Abraham, Nabi Abraham, kita berani gitu melakukan hal seperti Nabi Abraham, di mana apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan itu tidak nampak sama sekali, teman-teman. Nah, konversi kita sekarang, teman-teman, kalau dulu karena belum ada firman Tuhan zamannya Nabi Abraham, ya akhirnya kan yang connect antara Nabi Abraham dengan Tuhan itu kan otomatis kan dari rohnya Nabi Abraham sendiri, teman-teman. Itu yang connect karena tidak ada firman. Tapi kalau kita zaman kita sekarang harusnya ada firman yang bisa selalu nyanding, selalu ada di pinggir kita gitu. Nah tinggal masalahnya kita mau nggak mengerti akan firman Tuhan dan mau tidak kita melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita mau, pertanyaannya apakah kita mampu gitu melakukan firman Tuhan. Nah ini syarat-syarat ini yang harus dipenuhin dulu supaya kita bisa mampu melakukan firman Tuhan. Yaitu kembali apakah kita bisa percaya gitu. Ya untuk bisa percaya ini ya Tuhan uji coba kita dengan berani tidak kita melepaskan dan memisahkan diri dari yang apa yang kita sayangi itu gitu. Apa yang kita merasa aman, zona nyaman kita harus kita tinggalkan. Itu syaratnya itu, teman-teman. Nah kalau di inspirasi saya, teman-teman,
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2, Tuhan gerakan agar jabarkan sharing dari Pak Purwoto gitu. Yang hari ini saya dapat dari sharingnya Pak Purwoto gitu. Salah satu mentor rohani, Pak Purwoto itu salah satu mentor rohani saya yang Tuhan tugaskan bersama pada periode 2011-an, 2010-an begitu teman-teman. Jadi waktu mujizat yang kedua bagi saya terjadi gitu ya, dari adanya mujizat Tuhan yang kedua bagi saya dalam hal usaha itu gitu ya. Pak Purwoto itu sebagai orang kantor pusat yang diutus oleh kantor pusat untuk membantu saya membenahi perusahaan yang saya tinggalkan itu teman-teman. Nah ini ajaibnya Tuhan seperti itu gitu. Nah di mana Pak Purwoto adalah kiriman kantor pusat untuk membantu arahkan operasional yang terkait dengan mujizat Tuhan itu gitu bagi saya pada tahun kurang lebih 2011-an tadi gitu. Sharing terkait dengan apa? Jadi di sini firman di Kejadian pasal 12 dengan tema hidup dengan iman setiap hari, itu judul sharingnya Pak Purwoto itu. Nah hari ini saya coba vlogkan seperti itu tentang tokoh Abraham gitu. Abraham ini gitu. Ini begitu. Nah saya coba lanjut lagi di Kejadian pasal 12 satu ayat aja, ayat 3 aja teman. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat gitu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 itu ya, iman butuh percaya dan taat kepada apa yang diperintah dan diperaturkan Tuhan dalam firman-Nya, dan butuh hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita teman-teman. Sebagai kekuatan iman kita, Tuhan katakan Tuhan berkati orang-orang yang berkati kita dan mengutuk orang-orang yang mengutuki kita gitu. Nah itu kalau kita berjalan bersama Tuhan seperti itu teman-teman. Kita coba lanjut lagi di Kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 teman-teman. Coba teman-teman cari ayat 4 sampai 9 teman-teman. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot itu ponakannya teman-teman. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, bukan kepada Abram loh, kepada turunannya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah kiri. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Jadi Abram ini terus merantau terus teman-teman. Jadi dari kota ke kota lain gitu. Ya coba bayangin kalau kita disuruh begitu, belum tentu kita mau gitu teman. Nah ini kalau kita inspirasi saya gitu di di Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 9 teman-teman. Iman butuh pemisahan dan pelepasan dari segala sesuatu yang kita sayangi gitu. Agar iman dapat bertumbuh, lepas dari keluarga dan harta benda serta usaha kita. Lepaskan segala sesuatu terkecuali pasangan hidup kita. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dilepaskan itu cuma pasangan hidup kita teman-teman. Saya berarti sebagai suami tidak bisa melepaskan istri. Nah mungkin istri juga sama, tidak bisa melepaskan suami. Tapi di luar pasangan hidup kita itu semua Tuhan inginkan dipisahkan dan dilepaskan, agar supaya kita bisa beriman, agar iman kita tumbuh teman.
Nah ini yang tidak disukai oleh orang-orang dunia atau orang berkeyakinan ini. Orang berkeyakinan berarti orang yang mengaku ya bertuhan, percaya Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi dalam realitanya tidak, teman-teman. Jadi bagaimana melakukan firman Tuhan, itu orang berkeyakinan seperti itu. Jadi problemnya itu kembali lagi bahwa apa ya, untuk bisa beriman, supaya iman itu tumbuh, tidak ada jalan lain, teman-teman. Kalau dari ceritanya Nabi Abraham, harus berani memisahkan diri dan juga melepaskan segala sesuatu yang kita sayangi, teman-teman. Nah ini saya coba lanjutin lagi, Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13, teman-teman. Judulnya, perikopnya, Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Jadi waktu itu namanya belum Sarah, teman-teman, masih Sarai gitu. Sarai sebagai istrinya itu gitu. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abram bilang ke Sarai seperti itu karena memang Sarai cantik sekali gitu. Ya, jadi di situ begitu. Nah, apabila orang Mesir melihat engkau, si Abram ketakutan nih. Ya, mereka akan berkata itu istrinya gitu. Jadi kalau mengaku bahwa Sarai itu istri Abram, jadi mereka akan membunuh aku, kata si Abramnya gitu, dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh selalu oleh sebab engkau. Jadi saking Abram takut, akhirnya Abram maksa Sarai untuk ngaku adiknya, bukan istrinya gitu. Kalau ngaku istrinya takutnya dibunuh Abramnya. Nah kalau diinspirasi saya, teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13, iman harus dapat hidup dan jalan dalam ketidakpastian setiap saat, karena tanpa ada penjelasan yang dapat diutarakan itu kepada orang lain, bahkan kepada pasangan hidup, bahkan kepada diri kita sendiri. Jadi ini mesti teman-teman camkan gitu. Iman harus dapat hidup dan jalan dalam ketidakpastian. Jadi kita mau nggak gitu kalau beriman gitu, hidup tidak dalam jalan dan ketidakpastian gitu setiap saat. Jadi tidak ada kepastian setiap saat, karena tanpa ada penjelasan yang dapat diutarakan. Jadi kalau kita ditanya kenapa Abraham meninggalkan Ur Kasdim, nah Abraham sendiri nggak ngerti loh apa alasannya gitu. Maksudnya begitu. Kita juga sama, teman. Kenapa kita meninggalkan apa yang sekarang kita ada, yang kita sayangin itu gitu? Untuk apa? Nah, kadang-kadang kita juga ditanya nggak bisa menjawab. Jangankan istilahnya istri kita sendiri yang sebagai pelakunya juga nggak ngerti kok kenapa kita mau seperti itu. Yaitu iman, teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi, kalau cerita di Kejadian pasal 12 ayat 14-16, teman-teman. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, si Sarah ini sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, mengingini Sarai itu tadi, teman, Sarah tadi itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, ya keledai betina dan onta. Jadi karena si Firaun ini pengen melamar si Sarai yang dianggap adiknya si Abram gitu, si Abraham. Akhirnya ya Abrahamnya bisa dianggap si Firaun sebagai kakak, ya dikasih hadiah, teman-teman. Malah dikasih hadiah. Jadi Abrahamnya bohongin, malah dapat hadiah gitu. Nah ini kalau saya teruskan di inspirasi saya, Kejadian pasal 12 ayat 14 sampai 16, hanya roh Tuhan dalam roh kita yang membuat kita kuat melakukan firman gitu. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan mampu hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu bertentangan dan selalu tidak dikenal oleh orang-orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan itu gitu, teman-teman. Nah ini problemnya di sini. Akhirnya kalau kita ketemu dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita yang tidak sepaham, tidak seiman, ya akhirnya kita dianggap aneh, teman-teman. Nah akhirnya malah mereka yang menekan kita. Yang paling berat itu tekanan dari pasangan, teman. Apabila
level kedalaman pengenalan firman Tuhannya tidak imbang gitu, pengertian firman tidak imbang, dan level iman percaya kita tidak imbang dengan pasangan kita. Nah itu ya udah jadi ujian cobaan yang paling berat buat kita. Suami berarti akan mendapatkan ujian coba yang berat dari istrinya, seorang istri juga akan mengalami ujian cobaan yang berat dari suaminya gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Nah ini saya lanjutkan lagi yang terakhir teman-teman, kitab Kejadian pasal 12 ayat 17 sampai 20 teman-teman. 17 sampai 20. Tetapi Tuhan ini entar dulu, ini di firman Tuhan, karena Tuhan selalu bertentang. Ya, ini berarti Kejadian pasal 12 ayat 17 sampai 20 teman-teman. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu gara-gara si Abraham bohong, akhirnya si Firaunnya kena tulah dari Tuhan teman-teman, sampai semua isi istananya kena tulah. Jadi ketakutan gitu si Firaunnya gara-gara ngambil Sarai sebagai istri gitu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa ngaku adiknya gitu? Ya, mengapa engkau katakan adikku sehingga aku mengambilnya sebagai istriku, kata si Firaunnya. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah gitu. Nah, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya itu. Nah itu Abrahamnya bohong, akhirnya Firaunnya malah ketakutan gitu. Kalau di inspirasi saya teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 17 sampai 20, hanya ketaatan dan iman percaya kita kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan yang dapat membuat kita mau dan mampu serta berani melepaskan segala sesuatu yang kita sayangi gitu, baik keluarga kita atau harta benda kita serta aktivitas kerja kita, usaha kita kalau saya sebagai usaha. Di mana hal ini akan membuat kita terpisah dan terlepas dari segala hal sehingga iman dapat bertumbuh dengan hidup hanya andalkan Tuhan. Jadi sharing pagi ini intinya itu teman-teman. Tapi kalau terkait dengan tema ini gitu, iman percaya Tuhan butuh terpisah dan lepaskan segala sesuatu yang kita sayangi agar iman dapat bertumbuh bertumbuh di dalam kehidupan baru kita. Yang saya alami teman-teman tahun 1998 itu kan Krismon teman di Indonesia gitu. Nah saya kena dampak Krismon 98 itu pada tahun 2000 teman-teman. Jadi akhirnya perusahaan saya jadi goyang karena Krismon, karena kebetulan waktu itu saya setat untuk berani lepas dari usaha keluarga besar saya teman-teman. Tahu-tahu kena Krismon tahun 2000. Ya ini jalannya Tuhan. Tahun 2001 ya saya mendapat mujizat karena ada kedatangan 4 hamba Tuhan yang saya pernah sharingkan itu gitu. Bahwa katakan bahwa bisnis usaha saya tahun 2000 itu ya akan dibayar oleh dibayar oleh Tuhan. Nah caranya gimana? Waktu itu kan saya nggak ngerti gitu, saya belum di dalam Tuhan. Jadi, ternyata Tuhan memberikan facility BPPN penghapusan hutang teman-teman. Jadi ya itu Tuhan bayar itu lewat BPPN. Di pengertian saya seperti itu teman. Meskipun bisa aja keluarga saya atau tim kerja saya tidak mengakui itu gitu, karena tidak ngerti kejadian pertama waktu ada nubuat dari 4 hamba Tuhan itu gitu. Itu satu. Kedua, tahun 2001 sampai 2003 teman, setelah masalahnya dibereskan, dibuktikan oleh Tuhan, itu mengalami kemajuan yang pesat sekali teman-teman. Usaha saya yang tadinya semacam sekarang jadi 3 macam gitu. Itu dari 2001 sampai 2003. Tapi yang konyol teman-teman, waktu 2003 4 hamba Tuhan itu kembali lagi datang ke saya gitu, ya minta supaya katanya nubuatnya Tuhan mau saya melepaskan operasional tanpa menutup perusahaan. Berarti saya mesti di fungsi komisaris teman-teman. Yang biasanya saya di fungsi direktur, sekarang saya di fungsi komisaris. Nah akhirnya tahun 2007 teman, 2003 saya lepaskan, 2007 ya malah jadi bankrupt lagi teman-teman, jadi goyang lagi, krisis usaha lagi gitu. Dan ya ujung-ujungnya akhirnya 2007 saya diterima Tuhan, dibaptis, dan istri saya jadi malah yang ngelola perusahaan. Berlanjut lagi sampai tahun 2011 gitu. Ya akhirnya goyang perusahaannya, tapi juga ada mujizat lagi gitu. Jadi Tuhan berikan mujizat gitu ya dengan bentuk
yaitu pemutihan lagi dari kantor pusat, bukan dari PPWN tapi dari kantor pusat yang di luar negeri itu gitu. Nah, tahun 2012 sampai 2020 ya proses saya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam operasional. Jadi seperti cerita waktu Nabi Musa alamin umur 40 sampai 80 tahun teman-teman di padang rumput gitu, cuman menjadi pengembala rumput. Ya saya ngalamin itu teman-teman dari tahun 2010 gitu ya, 2010 sampai 2020 ya saya diproses seperti itu gitu. Nah, waktu tahun 2021 saya mulai tergerak untuk aktif kerja lagi teman-teman. Nah, ini dimulai lagi gitu, tapi dengan pengertian yang udah berbeda gitu. Jadi ngalamin kayak bagaimana saya umur 0 sampai 40 tahun mengalami proses seperti orang dunia pada umumnya. Umur 40 ke 60 saya mengalami proses seperti di padang rumput gitu ya, untuk proses rohani. Dan sekarang saya coba sepertinya tergerak lagi untuk aktif, tapi dalam cara pengatur yang berbeda teman-teman. Jadi saya bagaimana mengatur sebagai pengusaha itu dengan ya saya berusaha tapi juga saya melakukan firman Tuhan. Itu yang sekarang saya sedang lakukan. Tapi Tuhan kan lengkapi teman-teman. Waktu saya ingin melakukan firman Tuhan dalam arti kata saya menjadi pelaku firman dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai alat Tuhan, ya Tuhan kirimkan tim gitu. Jadi akhirnya sekarang generasi saya dan istri saya lepas di fungsi komisaris saja. Nah, sekarang giliran anak saya yang ngelola dengan tim. Kita bentuk tim holding itu untuk mengelola perusahaan ini. Jadi akhirnya ya saya tetap bisa menjadi pelaku firman dan juga saya punya peluang untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup saya bersama Tuhan ya, dan di dalam firman Tuhan gitu. Nah, itu yang berarti selain pelaku firman, Tuhan menghendaki kita semua sebagai ya alat Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan. Nah, ini yang saya sedang lakukan dan tahun 2022 ini dan seterusnya ini mulai transisi nih teman. Bagaimana saya mengoverkan istri saya dan saya mengoverkan take over kerja kepada anak-anak saya dan juga kepada tim yang dibentuk ini gitu. Mudah-mudahan ini semua tidak meleset dari apa yang Tuhan rancang dan kenang dalam kehidupan saya. Jadi yang saya alami seperti itu teman. Cuman bedanya mirip-mirip seperti apa yang dialami sama Nabi Abraham, apa yang dialami oleh Nabi Musa gitu. Tapi dalam bentuk ya prosesnya ujian cobaan untuk saya pribadi teman-teman. Jadi pasti ada spesifik yang lebih khusus gitu. Mudah-mudahan teman-teman sharing pagi ini yang dimaksud dengan iman percaya Tuhan ya itu butuh gitu, terpisah dan lepas dari segala sesuatu yang kita sayangin agar iman dapat bertumbuh ya di kehidupan baru kita. Kita harus menjadi transformasi, menjadi manusia lama menjadi manusia baru, hidup lama menjadi hidup baru ya, yang awalnya ulat menjadi kepompong, dan di proses kepompong, di proses rohani menjadi kupu-kupu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini teman-teman. Nah, kalau kira-kira berguna, tolong teman-teman sharingkan kepada teman yang lain. Oke, see you, bye-bye.